Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Pokok bahasanya yaitu memahami manajemen tim proyek. Manajemen tim proyek teknologi informasi membutuhkan berbagai resource. Yang paling penting dan besar pengaruhnya dalam hasil proyek. Sumber daya manusia dari proyek pengembangan sistem akan menghabiskan hampir 80% dari anggarannya. Ini penting proyek manajer dan anggota tim proyek dipilih dengan bijak. Ada 4 tahap research manajemen proyek. Pertama, proyek manajer. Kedua, pemilihan tim dan akuisisi. Ketiga, kinerja tim. Dan 4, ada tim proyek dan manajemen pengetahuan. Peran project manager, kesuksesan project bergantung tidak hanya pada tim project, tetapi juga kontribusi dan dukungan semua stakeholder, di mana manajer project harus membangun dan menjaga hubungan dengan stakeholder dengan berperan sebagai pimpinan. Ada 3 dasar kemampuan yang harus dimiliki, yaitu ability to communicate with people. Manajer project harus memiliki kemampuan untuk terhubung dengan orang, berbagi visi yang sama dan menyatukan semua orang untuk ke arah yang benar. Yang kedua, ability to deal with people. Manajer project harus memiliki rasa humor, membuat orang merasa nyaman untuk berbicara, berbagi ilmu dan kemampuan, serta membantu setiap individu potensi yang dimiliki. Yang ketiga, ability create to and sustain relationship. Manajer project yang baik bertindak sebagai perunding di antara proyek sponsor, manajemen tim, proyek, pelanggan, supplier, vendor, dan juga kontraktor. Yang keempat, ability to organize. Manajer proyek harus baik dalam mengatur, mengembangkan rencana proyek, memperoleh resource, membuat lingkungan proyek yang efektif. Yang kedua, pemilihan tim dan akuisisi. Tugas penting lain manajer proyek adalah memilih dan mengusung tim proyek. Penyusunan tim melibatkan perekrutan dan menunjukkan orang ke tim proyek. Pemilihan dilakukan untuk kemampuan teknikal dan non-teknikal. Adalah keputusan yang akan mempengaruhi hasil proyek. Tim proyek harus dipilih berdasarkan kemampuan, yaitu teknologi skill, bergantung pada ciri proyek anggota dengan kemampuan teknologi tertentu, contoh seperti kemampuan programmer dan juga sistem analisis. Kedua, bisnis organisasi skill, kemampuan teknologi penting pada proyek TI. Penting juga untuk memiliki individu dengan bidang pengetahuan, termasuk pengetahuan mahir dengan bidang tertentu. Yang ketiga, interpersonal skill. Berkomunikasi dengan anggota tim lain dan stakeholder lain adalah kemampuan penting anggota tim. Ini penting sekali, tidak hanya anggota tim, untuk memahami satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kinerja tim. Tim project memiliki pengaruh langsung pada hasil project. Untuk itu penting bahwa kinerja tim mendapat perhatian penuh manajer project. Dikutip dari buku Psikologi Organisasi McMenna Workgroup, ada 4 karakteristik. Yang pertama, norms, mengatur hubungan antara individu di dalam kelompok tertentu. Yang kedua, coincidence, kekompakan yang mungkin terjadi karena adanya perjanjian yang ditepati oleh antara anggota. Yang ketiga, coincidence and productivity, hubungan di antara kekompakan dan produktivitas. Yang keempat, communication and interaction, dari komunikasi akan menimbulkan saling keterbukaan satu sama yang lain. Yang kedua, ada real team, tipe tim real team, dikutip dari buku Psikologi Organisasi Inspector. Karakteristik ada 3. Yang pertama, tindakan dari setiap individu harus saling terkait dan dikoordinasikan. Yang kedua, setiap anggota harus memiliki peran tertentu. 3, harus memiliki tujuan atau tugas umum dan bersifat objektif. Yang keempat, tim project dan manajemen pengetahuan. Tim project mengikuti metodologi project TI untuk project MOV atau Measurable Organization Value yang telah ditetapkan dan disetujui. Selain itu,
Anggota tim belajar dari masing-masing dan dari pengalaman tim project lain. Learn cycle dan lesson learn. Learn cycle digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu belajar. 4 fase di dalam tim learning cycle, yaitu understand and frame the problem, mengetahui akar masalah dalam sebuah proyek. Yang kedua, plan, mendefinisikan apa yang berusaha untuk dicapai dan bagaimana mencapainya. Ada 3, itu act, menjalankan tindakan. Yang keempat, reflect and learn, berbagi penemuan dan menjelaskan apa yang sudah dipelajari. Yang terakhir, mengidentifikasi lingkungan proyek. Project manager juga harus fokus pada lingkungan proyek. Lingkungan proyek tidak hanya berupa fisik di mana tim akan bekerja, tetapi budaya proyek. Beberapa yang termasuk lingkungan proyek yaitu place to call home. Tim proyek harus memiliki tempat untuk bertemu dan bekerja. Kedua, teknologi. Tim memerlukan dukungan teknologi termasuk komputer, software yang dibutuhkan, akses internet, email, dan telepon. Yang ketiga, office supplier. Tim membutuhkan berbagai peralatan kantor seperti kertas, pensil, pulpen, dan juga lainnya. Yang keempat, kultur. Budaya menggambarkan nilai dan aturan dari tim. Cara untuk membangun budaya untuk tim project adalah tim project menggambarkan tim charter pada awal project yang digunakan sebagai kesepakatan pada nilai dan harapan dalam menetapkan budaya tim project. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.